Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Zahira Almas, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan resume materi PBAK Universitas saya. Susunan acara, sambutan panitia, ucapan selamat datang oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sambutan dan ucapan selamat datang oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbunyi: 1. Setiap mahasiswa baru harus masuk ma'had selama kurang lebih 1 tahun. 2. Kita semua harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi spiritual, kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi sosial. 3. Pembukaan acara PBAK dan penyerahan jas alma mater kepada mahasiswa baru. 4. Pembacaan doa. Dan 5. Pembacaan profil rektor. Beberapa hal terkait UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Sejarah. Fakultas yang tertua dalam universitas ini adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi 1. Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berpotensi internasional. Misi 1. Mencetak sarjana garis berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berbudaya sains tinggi. Kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Lanjutan resume. Sambutan Wakil Rektor oleh Prof. Dr. Umi Sambulah, MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, di antaranya 1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang merupakan fakultas paling tua di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Fakultas Syariah. 3. Fakultas Ekonomi. 4. Fakultas Psikologi. 5. Fakultas Sains dan Teknologi. 6. Fakultas Humaniora. Dan 7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Pasca sarjana memiliki 15 program studi, yang semua program studi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim berjumlah 46 program studi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki lebih dari 500 mahasiswa-mahasiswa asing yang berasal dari 34 negara. Sejak tahun 2008, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah mendapatkan sertifikasi ASIO MM 150 9.1000, 2000, 91 2008, 91 2015. Dan pada tahun 2020 terdapat 4 prodi yang sudah mendapatkan sertifikasi IUNCO. Dari 46 prodi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, telah banyak yang mendapatkan sertifikat unggul dari BANPI, banyak yang mendapatkan sertifikasi A. Kebanyakan upaya internasionalisasi adalah dengan mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil dalam prosidin internasional maupun jurnalisasi internasional reputasi. Maka dari itu, UIN Malang mewajibkan para mahasiswa untuk mempublis karya-karya mereka dalam segala jurnal, sehingga semua karya dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan peringkat universitas. Di dalam UIN Malang terdapat 2 integrasi, yaitu integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Pusat pengembangan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada 2, yaitu Pusat Pengembangan Bahasa Asing yang terdiri dari Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin. Pusat Pengembangan Ma'had. Selain itu, UIN Malang juga memiliki sarana prasarana
rumah tahfiz Al-Quran yang membantu para mahasiswa baru, baik yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz maupun yang belum, untuk bergabung di sana untuk menghafal Al-Quran. Karena itu, tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang merupakan seorang hafiz Al-Quran. Selain itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki rumah moderasi beragama yang bertujuan mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, dan sebagainya. UIN Malang merupakan salah satu PTKIN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka dari itu, UIN Malang harus menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat, baik itu lembaga pendidikan maupun di masyarakat, serta di berbagai bidang kehidupan. Sarana lainnya yang dimiliki UIN Malang adalah perpustakaan. Perpustakaan memiliki ribuan koleksi e-book, e-jurnal, dan e-proceeding, nasional maupun internasional. Selain itu, UIN Malang juga masih banyak sarana dan prasarana lain yang mendukung atmosfer akademik pendidikan. Bidang akademik. Proses belajar mengajar minimal 8 semester. Terdapat 150 sampai dengan 160 SKS yang harus diselesaikan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini. 3. Penelitian, baik deskripsi maupun tugas akhir. 4. Pengabdian masyarakat, yang berupa PKL, KKM, ujian, kontroversi, ujian skripsi, yudisium, wisuda. Selanjutnya, kurikulum-kurikulum yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Mata kuliah pengembangan kepribadian dan mata kuliah MPK yang meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Ahmad Fatih Yasin MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang bisa saya tangkap dari materi beliau yaitu tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang, yaitu perilaku positif sebagai mahasiswa. Tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang, memakai pakaian yang islami dan kreatif hati, yaitu selalu tampil di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, terdapat 18 unit kegiatan kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Terdapat juga studio radio, unit kegiatan kepramukaan, resimen mahasiswa yang bersifat akademik, dilaksanakan melalui kompetisi-kompetisi intrakurikuler atau intrakampus. Contohnya, DEMA dan SEMA. Pemateri ketiga yaitu Bapak Dr. Bapak Dr. H. Siti Murdiama SAG MSI. Yang dapat saya tangkap dari beliau adalah pemimpin bukanlah orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi. Visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berpotensi internasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan berbudaya sains tinggi. UIN Malang juga mempunyai potensi prestasi-prestasi, di antaranya sudah terakreditasi A sebanyak 2 kali, mengajukan akreditasi internasional, dan sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Sudah dimulai oleh beberapa prodi, yaitu sertifikasi melalui AIE.
Selanjutnya, Rabu 1 September 2021. Susunan acara. Pertama, sambutan panitia. Kedua, pengenalan oleh Ormawa atau Organisasi Mahasiswa UIN Malang. Organisasi kemahasiswaan UIN Malang meliputi Senat Mahasiswa atau SEMA dan DEMA. 15 unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Acara selanjutnya adalah parade oleh perwakilan Organisasi Mahasiswa UIN Malang. Acara selanjutnya adalah pengenalan organisasi SEMA dan DEMA. Definisi organisasi DEMA. Ketua Dewan Eksklusif Mahasiswa adalah Farhan Adib Mursadi, jurusan Farmasi. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Ahmad Fawaid. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. DEMA terdiri dari beberapa lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunan lembaga eksekutif. 1. Lembaga Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prodi. Fungsi DEMA Universitas adalah sebagai berikut. Pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA. Pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan Kementerian DEMA Universitas meliputi 1. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Pengembangan dan Kreatifikasi. Berikut adalah pengertian-pengertiannya. 1. Pengertian Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian yang akan mengkoordinasikan di lingkungan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Kementerian Luar Negeri merupakan kementerian yang akan mengkoordinasikan atau mengomunikasikan kegiatan mahasiswa di lingkungan eksternal universitas atau di luar kampus. Kementerian Sosial merupakan pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Kementerian Agama adalah bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang berkarakter ulul albab. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas merupakan kementerian yang dibentuk dengan tujuan agar program-program kerja kemahasiswaan berjalan secara lancar. Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu kementerian yang menuju lebih kepada publikasi. Berikutnya, struktur pengurus DEMA Universitas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, Sosial dan Politik, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang di dalam Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum Sosial, Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi terdapat sekretaris kementerian yang membantu ketua kementerian untuk menjalankan tugas. Periode DEMA memiliki beberapa program kerja sebagai prioritas. Ingin memunculkan peningkatan terkait kepekaan
mahasiswa terhadap masyarakat sekitar. Program kerja DEMA intinya bertujuan untuk kita berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Senat Mahasiswa atau SEMA adalah lembaga legislatif yang ditatanan universitas dan juga merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, HMJ, SEMA, dan lain sebagainya. Visi: terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, dan progresif berdasarkan asas kebersamaan dan berkeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalisasi. Fungsi SEMA Universitas: 1. Sebagai advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tujuan. Pertama, tujuan advokasi. Advokasi bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mengurus pembiayaan kuliah. Tugas SEMA Universitas: 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 3. Memberikan pengarahan pada setiap laporan pertanggungjawaban setiap anggota tersebut selesai. Setiap agenda tersebut selesai. 4. Memfasilitasi apresiasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, wewenang SEMA Universitas: membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan apresiasi mahasiswa. 3. Memberikan pendapat untuk pelaksanaan pemilwa atau pemilihan mahasiswa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan DEMA Universitas. 6. Turut andil dalam melengkapi permasalahan yang timbul di dalam negara di tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang Komisi SEMA Universitas. Komisi SEMA Universitas yang ada di UIN Malang meliputi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Di dalam Komisi SEMA Universitas ini terbagi atas 4 komisi, yaitu Komisi A yang terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B yang terdiri dari Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C yang terdiri dari Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi D yang terdiri dari Komisi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, badan pengurus harian, yaitu Muhammad Adib Fanani sebagai Ketua Umum, Manarul Ilmi sebagai Sekretaris Jenderal, dan Alifia Rahma sebagai Bendahara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wirasakti Yuda, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Sejarah Menwa. Diawali pembentukan oleh Jenderal Aha Nasution
tahun 1959 di Jawa Barat. Dan Widya Testasena Dhammasida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengadilan dengan ilmu pengetahuan dan kepribadian. Pancadharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Asas dan dasar pendirian Menwa. Asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dasar 1. UUD RI Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. 2. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri. Di antaranya nomor KB _14 _X _M _X _2000. 2. Nomor 6 _U _KB _2000. Dan 3. Nomor 39A tahun 2000 tentang pemberdayaan dan pembinaan resimen mahasiswa. Resimen Wirasaktiyuda. Resimen Wirasaktiyuda ini berdiri pada 17 November 1981. Cabang Menwa. 1. Lempar pisau. 2. Menembak. 3. Karate. Program kerja Menwa meliputi PAR atau pelantikan anggota Racana, orientasi pramuka, tamu Racana, perkemahan akhir tahun, latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah KSRPMI Unit UIN Malang. KSRPMI Unit UIN Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang saat itu menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa diminta mengisi materi tentang P3K pada bulan November tahun 1990. Pengurus inti terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Motto KSRPMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini diambil dari sebuah hadis yang berbunyi khairun nas hiya tanfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Program kerja pengurus inti terdiri dari rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustata XXXX, dan Dies Natalis. Sosial terdiri dari TMKI dan PHBI. Dikten terdiri dari pendeleksian, latihan praujian PMI, latihan bersama, forum fasilitator, diklat SAR XXS, dan ujian PMI. Litbang terdiri dari 6 program kerja, yaitu pengayaan web, pengolahan Instagram, manajemen perpustakaan, prestasi LPG diklat SAR, dan pengolahan YouTube. Humas terdiri dari 4 program kerja, yaitu konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.